maka tetap dianggap utang oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuma nanti tidak cukup dengan puasa bayarnya, harus ditambah dengan fidyah. Ya, harus ditambah dengan fidyah. Fidyahnya satu mud dua genggam begini, 2 genggam tangan beras, berarti sekitar setengah kilo satu harinya. Adik punya hutang puasa? Nggak ada ya? Aman ya? Alhamdulillah. Ini bulan harus dibayar. Kecuali kalau emak hutang puasanya boleh pakai fidyah, ya. Kalau tidak puasanya karena anak, ya, karena menyusui, maka boleh fidyah, ya. Kalau kita nggak boleh fidyah, karena kita nggak menyusui, yang ada juga nyusu kali. Udah kaya, udah enggak kali ya, sudah expired kali susunya. Begitu luarsa. Astagfirullah, jadi tahun lain Pak. Semangat kali Pak, Dodin. Pagi-pagi semangat kali. Ya. Bulan Sya'ban itu artinya ya tasya'ab kalau bahasa Arab. Orang Arab tuh bulan Sya'ban itu bulan mencari air karena akan ketemu bulan Ramadan, bulan yang panas. Jadi mereka ya tasya'ab itu berkelompok-kelompok untuk mencari air. Sya'ban. Kata Nabi, ini bulan yang banyak dilupakan oleh manusia, antara Rajab sama Ramadan. Itu bulan Sya'ban, bulan banyak dilupakan orang. Kayak Nabi kan ditanya sama sahabat Nabi, sama Zaid bin Harithah, ya Rasulullah, kok banyak puasa sekali di bulan Sya'ban, kenapa? Ya karena di bulan yang anhun nas, bulan banyak dilupakan oleh manusia, maka saya berpuasa, itu alasannya. Yang kedua, karena di bulan ini, bulan Sya'ban ini, turfa'u al-a'mal ila rabbil alamin. Allah mengangkat amalan yang setahun di bulan Sya'ban. Di bulan Sya'ban ini Allah angkat amalan kita. Entah kapan tanggalnya oleh Allah yang tahu. Bisa di nisfu Sya'ban, bisa di, ya makanya khawatir nanti kalau pas diangkat jadi Rasulullah, khawatir nanti pas diangkat tidak puasa, maka Rasul banyakin puasa. Jadi bulan di mana Rasulullah SAW banyak berpuasa selain Ramadan, ba'da Ramadan ada bulan Sya'ban. Karena kata Nabi, saya ingin ketika diangkat amalan saya sedang berpuasa. Fahibu, ya, turfa'ul amali wa ana shaim. Ketika diangkat amal saya berpuasa. Jadi Nabi itu banyak berpuasa di bulan Sya'ban itu. Puasa sunnah. Jadi puasa sunnah Sya'ban ini tidak terkait dengan Senin dan Kamis, tidak terkait dengan Ayyamul Bid, tidak terkait dengan puasa Daud. Jadi kapan aja boleh. Mau hari Minggu mumpung libur puasa boleh. Hari Jumat ya mumpung waktunya pendek, sama aja ya pendek puasa. Itu jadi kapan aja bulan Sya'ban ini. Karena bulan diangkatnya amal tahunan. Kalau di kantor itu ada namanya annual report, tutup buku ya, itu bulan apa? Desember. Nah kalau tutup amal atau diangkatnya amal dalam setahun itu di bulan Sya'ban di agama kita. Kalau amal harian diangkatnya ke langit Allah Subhanahu wa taala kapan? Nah, jadi ada amal harian, ada amal pekanan, ada amal tahunan. Ya. Amal harian Allah ya diangkat ke Allah Subhanahu wa taala ke langit pada waktu subuh dan asar. Waktu subuh dan asar. Makanya berbahagialah dan Allah senang ketika dilaporkan amal siang itu dia laporkan ke waktu asar. Maka nanti di hadis itu
bagaimana kamu tinggalkan hambaku? Oh, dia lagi sholat. Pas pergantian malaikat itu juga waktu asar juga sama waktu subuh ya. Jadi waktu subuh itu Allah mengangkat amal dan mengganti shift malaikat subuh dan asar. Kalau bisa itu jangan ditinggalkan. Jadi Allah senang ketika pergantian shift malaikat mencatat amal orang itu sedang sholat. Nah, makanya di Islam ibadah yang paling tinggi itu sholat subuh. Yang kedua sholat asar. Yang kedua sholat asar. Karena itu pas Allah mengangkat amal-amalan harian dan pergantian shift malaikat di waktu subuh dan asar. Nah, waktu amal malam dilaporkan di waktu subuh. Waktu amal mingguan kapan Allah angkat? Kalau amal pekanan, nah kalau misalkan dia di office, di kantor nih, kan dia ada laporan pekanan ya. Itu kapan laporannya ke bos? Kalau di kantor-kantor hari Jumat laporan ya. Kalau nggak hari Senin laporan selama seminggu. Kalau di kantor-kantor tuh ibu guru, pak guru ya, itu di dosen itu kalau seminggu dia laporan ngajar apa, muridnya berapa yang datang, itu dilaporkan setiap minggu. Kalau di kita di agama Islam, amal ibadah itu bukan seminggu sekali, tapi seminggu 2 kali. Ini ngadat-ngadat nih. Apa masalahnya? Kayaknya kali ya, ha? Kurang kencang. Ya. Pada hari apa? Senin dan Kamis. Makanya Nabi SAW itu berpuasa pada hari Senin dan Kamis karena diangkatnya amal pekanan, gitu ya. Baik, sebentar lagi berarti sekitar 15 hari lagi kita berjumpa dengan Ramadan. Sudah siap atau belum? Ya. Benar. Senang atau? Senang. Beneran, kan nanti gak bisa ngerokok. Gak bisa ngerokok di siang hari. Bisa malam. Tapi jangan dendam ya. Jangan dendam. Iya. Ya jangan sampai sedih ya. Jangan, ada Ramadan udah gak bisa ngerokok lagi nih gitu. Gak bisa kongko lagi gitu. Jangan. Harus bahagia ya. Inilah kesempatan Allah Subhanahu wa taala menghapus dosa-dosa kita ya. Punya dosa nggak ini? Ya kalau gitu harus senang dengan Ramadan ya, harus senang. Selain bulan maghfirah, Allah menghapuskan dosa kita. Ini bulan juga kesempatan kita untuk memberi kita peluang mendapatkan surga yang lebih tinggi dan masuk surga lebih cepat. Ada hadisnya. Ya kan, kisahnya agak panjang dikit ya. Tolha bin Ubaidillah ini salah satu sahabat yang dijamin masuk surga. Belum mimpi ketemu dengan 2 sahabatnya yang sama-sama masuk Islam. 2 orang sahabat ini masuk Islamnya bareng. Dua-duanya sudah meninggal. Mimpinya ketemu di pintu surga. Ini hadis ini nanti di kitab Abu Dawud ya, kitab Abu Dawud. Cek dulu. Oh, Imam Ahmad. Kitab Imam Ahmad Isnad, nama kitabnya Al-Isnad. Jadi mimpi ketemu 2 sahabatnya yang sudah meninggal di pintu surga. Pas di pintu surga mereka bertiga nih. Tolha sama 2 orang yang mereka sama-sama Islamnya bareng. Nah, cuma 2 orang ini berbeda. Satunya rajin ibadah, semangat sekali ibadah, bahkan dia ikut perang dan syahid. Terbunuh di medan perang dan syahid. Meninggal lebih dulu. Tahun kemudian sahabat satunya ini biasa-biasa aja. Tidak begitu semangat ibadah. Cuma tetap melakukan sholat wajib dilakukan. Cuma tidak sesemangat yang pertama yang sampai meninggal, sampai mati syahid.
Mereka bertiga mendatangi pintu surga. Nah, pas di pintu surga, yang dipanggil duluan siapa? Yang dipanggil duluan adalah yang mati kemudian, yang ibadahnya biasa-biasa, ya, nggak begitu semangat lah gitu. Masuk surga duluan. Kemudian setelah masuk surga, di pertama dimasukkan, itu malaikat keluar lagi dari surga. Nyapa lagi. Nah, sekarang giliran kamu. Siapa yang dipanggil? Yang mati syahid, yang mati duluan setahun sebelumnya, setahun lebih dulu. Dimasukkan ke dalam surga. Masuk, tinggal sendirian tuh Tolha di pintu surga. Setelah diantar masuk, malaikat keluar lagi. Baru bilang ke Tolha, "Oh, kamu ya?" Kata malaikat, "Oh, waktumu, jadwalmu belum tiba. Pulang aja." Ya memang Tolha belum mati, kan dia mimpi. Kenyataannya yang sudah mati dua orang temannya tadi. Nah, pas pagi hari bangun kan diceritain lah di masjid. Cerita ke jamaah, "Semalam saya mimpi ketemu dua sahabat saya yang meninggal duluan. Tapi anehnya kenapa yang masuk surga itu yang mati kemudian, padahal dia sholatnya biasa-biasa aja. Yang mati duluan, yang mati syahid, mati dalam perang, masuk surganya belakangan." Kenapa begitu ya? Ribut. Nah, akhirnya Rasulullah dengar, "Ini ribut apa nih?" Gitu. "Ini Rasulullah, ini mimpinya Tolha ini begini." Gitu. "Emang kenapa?" Ceritain. Terus kata Rasulullah, "Kok kamu heran? Kamu sendiri tadi yang bilang yang apa? Bedanya setahun," katanya. Nah, ini hadisnya gini. Qul bala wa adraka Ramadan, yang tadi biasa-biasa saja, dia dapat Ramadan enggak? Iya, dapat Ramadan. Puasa enggak di Ramadan? Puasa Ramadan dia. Catat. Kemudian dia selama ini sholat enggak? Sholat. Udah berapa kali sholat Jumat dia? Sudah berapa kali sholat wajib dia? Berapa kali sholat sunnah dia? Kalau kamu heran, itulah yang menyebabkan orang itu masuk surga terlebih dahulu. Kata Nabi, "Falamma bainahuma ab'adu bainas samai wal ardh." Kamu tahu nggak surganya? Bedanya bukan hanya cepat, lebih cepat masuknya. Surganya yang dapat satu Ramadan itu, yang setahun kemudian meninggal, surganya dia lebih tinggi, jaraknya seperti langit dan bumi. Itu satu Ramadan. Itu satu Ramadan. Jadi ini ya yang mati kemarin ya. Sekarang nanti habis Ramadan antum meninggal. Jadi antum dulu masuk surga. Kenapa? Ramadannya lebih banyak. Ramadan lebih banyak. Tapi kan bukan hanya Ramadan, ada sholat-sholat yang lain, sholat Jumat, ya kan, ada puasa sunnah juga, ya kan, ada sholat sunnah juga, ada puasa Arafah, ada Idul Fitri, Idul Adha, ada kurban, macam-macam. Ternyata ya bertambah usia kalau dipakai untuk beribadah tentu lebih baik, dan itu membuat orang cepat masuk surga, lebih dulu masuk surga dibanding yang lain. Maka kata Nabi juga, khairun nas, sebaik-baiknya manusia adalah siapa yang umurnya panjang, wa hasuna amaluhu, dan amalnya baik. Dan sebaliknya, seburuk-buruknya orang yang panjang umurnya tapi buruk amalnya, ya. Nah, jadi Ramadan ini jangan disepelekan, harus dibikin spesial. Karena kata Nabi, "Kapan dia dapat Ramadan?" Kalau dapat Ramadan, dapat Nabi. Beda setahun dia ikut puasa. Nah itu, karena kamu heran, itu yang menyebabkan dia masuk surga terlebih dulu, dan surganya antara langit dan bumi. Masya Allah, ya. Di Ramadan ini benar-benar nanti anugerah bagi kita. Kita banyak dosa tapi dikasih Ramadan. Jadi harus kita persiapkan dari sekarang, jangan biasa-biasa wae, ya, persiapan. Itu persiapannya apa yang pertama, yang paling bagus? Yang paling bagus apa persiapannya? Persiapan apa yang paling bagus? Niat puasa apa persiapan yang bagus?
Persiapan itu persiapan spiritual kita ya, iman kita disiapin. Seperti tadi sebelum pengajian ngaji dulu kan, kenapa? Supaya tenang dulu, siap dulu. Ketika sudah tenang, sudah siap, dapat nasihat masuk, gitu kan? Ada persiapan ruhiyah dulu, mental dulu, gitu, disiapin dulu. Jadi ruhiyah ini penting, siapan kita. Orang nikah kalau tiba-tiba kawin kamu hari ini ya, wow, gimana kira-kira dia? Waduh, kok hari ini nikah gitu, apalagi perempuan. Kamu hari ini nikah, kawin ya, ada penghulu ya, menolak nggak? Menolak. Kecuali udah nunggu-nunggu ya, janda misalnya kan, itu lain lagi. Tapi kalau dadakan tuh nggak siap mental, bisa jadi menolak, bisa ngambil manfaat dari pernikahan itu. Sama. Kalau tiba-tiba kita langsung jebret, nggak Ramadan tiba-tiba puasa itu kaget. Jadi harus disiapkan terus, persiapan spiritual dulu. Nah, dengan apa persiapan spiritualnya, ruhiyahnya? Dengan menjalankan ibadah sunnah. Kalau sebelum sholat wajib itu ada ibadah yang mengiringi sebelum dan sudah. Namanya sholat apa? Sholat rawatib, ya kan? Ada sholat qobliyah dan ba'diyah. Kalau zuhur berapa? Perpertan 4. Ya. Setelahnya 4 boleh, 2 juga boleh. Ya. Jadi ada ibadah yang mengawali membuat panas dulu, siap dulu. Jadi kalau udah beda ya, orang yang dia sholat sunnah dulu qobliyah 2 rakaat 4 rakaat, kemudian dia sholat zuhur berjamaah, itu beda, khusyuknya tuh beda, resapannya beda, nikmatnya beda, karena sudah diawali dulu dengan ibadah sunnah dan muqaddimah dulu, pemanasan dulu. Nah, sebelum Ramadan ada ibadah sunnah juga, qobliyah juga. Apa qobliyahnya? Itu puasa Sya'ban. Tadi itu hadisnya ya. Banyak hadisnya ya, salah satunya nih, banyak betul. Betul, saya satu aja sampaikan hadisnya nih. Mana coba. Hadis Rasulullah SAW puasa di bulan Ramadan. Ra'aitu Rasulullah SAW istakmala siyama syahr qat illa Ramadan wa ma ra'aituhu syahran aksar siyaman minhu fi Sya'ban. Jadi dari Aisyah radhiyallahu anha, tidaklah saya melihat Nabi SAW berpuasa banyak puasa kecuali bulan Sya'ban, di luar Ramadan. Di luar Ramadan. Bahkan dia sampai menyambungnya ke sehari sebelumnya puasa juga. Nah, bagi orang yang biasa puasa sunnah dibolehkan sehari sebelum Ramadan puasa boleh. Tapi yang nggak biasa puasa sunnah maksimal tanggal 15. Pertanyaannya kenapa? Karena apa? Yang nggak biasa puasa itu maksimal tanggal 15. Kenapa? Karena khawatir nanti kalau nggak biasa dia banyak puasa sebelum Ramadan, beberapa hari Ramadan dia sakit nanti. Nggak biasa puasa, sakit pas Ramadan, ngejar-ngejar yang sunnah, akhirnya yang wajibnya lewat, gitu ya. Jadi kalau nggak biasa, jangan setelah puasa, setelah nisfu Sya'ban puasa jangan. Setelah nisfu Sya'ban boleh puasa sunnah bagi yang terbiasa seperti Nabi, bahkan sehari sebelumnya boleh, ya. Gitu. Tapi kalau kita dari membiasakan bagus, jadi nanti pas Ramadannya biasa santai aja, udah biasa. Mau sambil kerja, mau sambil olahraga, kalau biasa puasa santai aja. Paling tidak spiritualnya, imannya, mentalnya itu sudah ada, udah siap dulu. Gitu, ya. Ya, jadi mental disiapkan, fisiknya juga disiapkan. Kalau fisik itu ya, kalau nggak biasa jangan coba-coba setelah 15. Nggak dianjurkan oleh ulama, nggak dianjurkan oleh ulama. Gitu. Dan persiapannya setelah mentalnya sudah, ya kan, fisiknya udah, apalagi perlu disiapkan? Duit. Duit untuk apa? Duit disiapkan untuk apa?
Buat mudik. Banyakin sedekah di bulan Ramadan. Ya, nabung dari sekarang. Tapi niatnya untuk sedekah. Berat kayaknya ya. Dengan buat naik pulang kampung ya. Kalau bisa seperti itu, top. Ya. Kalau enggak, nabungnya ya niatan dua. Ini satu untuk mudik, ya misalkan nabung sehari 5.000 atau 10.000 atau 100.000. Nah ya separohnya untuk mudik, separohnya untuk sedekah. Karena sedekah di luar Ramadan ini dasar nilainya tinggi. Di luar Ramadan aja berlipat 700 kali lipat, ya. Sedekah 1.000 sama dengan 700.000, sedekah 2.000 sama dengan 1.400.000. Apalagi di dalam Ramadan lebih dari itu. Bisa jadi kita sedekah 1.000 sama dengan 1.000.000, ya. Dan sampai nggak ada sedekah sama sekali di Ramadan, ya. Sedekah mah nggak harus nunggu kaya. Sedekah itu nggak harus nunggu kaya. Karena yang dinilai sama Allah bukan berapanya, tapi nilai keikhlasan dia menyerahkan itu, beratnya dia sama uang itu. Ya, jadi orang yang sedekah 1.000 lebih baik daripada orang 1.000.000. Kenapa? Kata Nabi aja hadisnya gitu di hadis, kitab hadis. Bisa jadi orang yang sedekah 1.000 dinar bagi dia itu sepele karena uangnya jutaan dinar. Tapi bagi orang yang 1 dinar, ya dia cuma uang itu aja disedekahkan. Jadi sedekah 1.000 itu atau Rp1 itu lebih besar daripada 1.000.000 bagi orang tertentu. Jadi bukan pada jumlahnya, tapi pada nilai yang kita miliki itu. Berapa nilainya bagi kita? Karena bagi kita 1.000.000 itu mahal banget, gede banget. Bagi orang kaya 1.000.000 itu kayak untuk apa? Uang ingus. Gitu ya. Nah, jadi sedekah nggak mesti ibu kaya. 1.000, 2.000, 5.000, sedekah yang banyak-banyak di bulan Ramadan. Kalau pas ada kesalahan orang sedekah, minta sedekah, kita nggak usah sedekah yang lain. Dengan cara apa? Senyum atau minta maaf. Mohon maaf. Itu juga sedekah, bilang begitu. Mohon maaf, belum bisa ngasihnya, atau senyum. Apa? Itu sedekah juga, ya. Kalau pas nggak ada, bilang mohon maaf. Iya. Nah, yang nggak kalah pentingnya kita persiapan ini ya, apa kelancaran kita membaca Al-Quran disiapin. Kebiasaan kita baca Al-Quran dari sekarang disiapkan juga. Karena bulan Ramadan ini paketnya apa? Puasa dan Quran. Disebutkan berbarengan dalam hadis ya. Dua ini tingginya mulia di sisi Allah. Jangan sepelekan. Quran, ibadah Quran, baca Quran sama puasa. Ada di Riyadhus Shalihin juga disebutkan 2 amalan yang bisa berhujjah kepada Allah Subhanahu wa taala itu puasa dan baca Quran. Al-Quran wasyam yashfa'an. Quran sama puasa itu bisa memberi syafaat, bicara langsung sama Allah. Nanti ya, Al-Quran akan bilang begini, ya Rabb, gara-gara saya nih orang itu ngaji terus jadi tidurnya berkurang, berikan izin pada saya untuk berikan syafaat sama orang ini. Sama dengan puasa juga, ya Rabb, gara-gara saya dia siang itu menahan diri untuk tidak makan, tidak minum, mendekati istrinya, menahan syahwatnya, gara-gara saya, gara-gara puasa. Maka berikan izin pada saya, ya Rabb, untuk berikan syafaat pada orang ini. Jadi memang satu paket, puasa sama Quran, Quran sama puasa. Lagian turunnya Al-Quran itu di bulan Ramadan, di mana Ramadan ini Allah mewajibkan kita berpuasa. Turunnya di bulan Ramadan pada ya masih khilaf ulama, ada yang bilang 17, ada yang bilang 23 dan seterusnya. Tapi Ramadan kapan? Ramadan kapan? Hanya Allah yang tahu kapannya. Yang jelas sebelum Nabi SAW. Nah, sebelum Nabi diutus itu jin bisa mendengarkan
nasib yang akan terjadi besok atau minggu depan atau bulan depan atau tahun depan ya. Jadi takdir itu kan tertulis dibawa sama malaikat ya. Ada yang dibacakan takdir itu sampai ke malaikat suruh dilaksanakan eksekusi. Dia takdirnya si fulan mati gitu, cabut nyawanya. Itu jin dengar, sampaikan, kamu mati. Kalau kita takdir, sana kasih bencana. Dulu sebelum Al-Quran turun, jin-jin itu bisa dengar dari langit yang kita lihat, langit yang namanya itu sama udunnya. Tapi setelah Al-Quran turun, ya di malam Ramadan itu di Lailatul Qadar, setelah itu nggak pernah lagi mendengarkan takdir yang akan berlaku di masa depan. Jadi dukun-dukunnya sudah nggak sakti lagi. Kalaupun mencoba akan dipanah dengan panah-panah buka tafsir surat Al-Jin ya. Sekarang jin itu kalau ingin mendengarkan berita langit atau takdir-takdir yang akan terjadi berlaku pada seseorang atau pada suatu tempat, dia harus berjuang menghindari panah-panah api. Panah-panah api. Quran yang turun dari Allah itu masih ada di sana. Makanya di surah Al-Baqarah itu zalikal kitab. Zalika bahasa Arabnya apa? Itu. Zalikal kitab itu tidak ada keraguan sedikit pun. Adapun yang diturunkan ke Rasulullah itu kan isinya. Kan Rasulullah nggak bisa baca. Jadi isinya dibacakan sama Jibril, disampaikan kepada Rasulullah secara bertahap. Berapa tahun? 23 tahun, ya kan? 10 tahun di mana? 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Tapi Quran itu sendiri masih ada di Baitul Izzah, ya. Karena Quran itu turun ya ke Baitul Izzah. Ya, masih ada, makanya zalikal kitabul la raiba fihi. Turunnya dari mana? Turunnya ke Baitul Izzah kan, tempatnya Baitul Izzah. Sekarang masih ada Baitul Izzah, tempat kayak musola lah. Musola di langit namanya Baitul Izzah. Bait tempat turunnya Al-Quran Baitul Izzah. Nah, turunnya dari mana? Kan namanya turun itu dari mana? Pasti dari atas kan? Kalau dari bawah namanya naik, kan? Syahrul Ramadan alladzi unzila fi, unzila diturunkan. Makanya kalau itu orang Indonesia memperingati nuzulul Quran, turunnya Al-Quran. Berarti kan Quran itu turun. Sebenarnya yang diperingati itu turunnya Al-Quran itu bukan turunnya ke Rasulullah. Kalau turun ke Rasulullah kan 23 tahun, waktunya beda-beda ya, tergantung dengan kejadian. Yang diperingati itu turunnya itu bukan turun ke Rasulullah, turunnya dari Lauh Mahfuz, turun ke Baitul Izzah, ke langit yang kita lihat. Dalilnya bal huwa Qur'anun Majid fi lauhim mahfuz. Bal huwa Quran itu mulia fi lauhim mahfuz. Pertamanya dicetaknya di Lauh Mahfuz. Percetakan Al-Quran yang pertama berarti di Lauh Mahfuz, ya. Baru di Lauh Mahfuz dibawa turun ke Lauh Mahfuz itu di mana? Pertanyaan, Lauh Mahfuz itu di mana? Setelah langit ke-7, setelah Sidratul Muntaha. Nah, Nabi sudah pernah sampai sana waktu Isra, ya. Setelah Sidratul Muntaha itu tempat Lauh Mahfuz namanya. Situ tempat Allah mencatat takdir yang berlaku atau memperbaiki takdir atau menurunkan takdir. Jadi takdir kita hari ini dulu di sini pun sudah di Lauh Mahfuz. Sudah tercatat sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Lalu turunkan ke malaikat untuk dieksekusi. Seperti kan di kantornya. Ayam nanti bikin gambar siapa, desain ini siapa, yang bikin besinya siapa, kerangkanya siapa. Habis itu eksekusi. Nah, sama, semua udah terancang sama Allah. Namanya itu takdir Lauh Mahfuz ya. Sama Al-Quran itu tadinya dicetak di Lauh Mahfuz, baru turunkan Baitul Izzah. Nah, itu pada malam Lailatul Qadar atau nuzulul Quran. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Lailatul Qadari khairun min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruh fiha bi rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr.
Tapi dikatakan Lailatul Qadar ini emang khilaf juga. Mau pernah yang mana nih? Lailatul Qadar itu cuman ada sekali atau tiap Ramadan? Pada sekali saja yang berlaku selama-lamanya atau tiap bulan Ramadan? Tiap bulan Ramadan. Pendapat pertama ada yang mengatakan Lailatul Qadar itu cuma sekali, yaitu pas turunnya Al-Quran itu, ya, pas turunnya Al-Quran dari Lauh Mahfuz sampai Baitul Izzah. Sudah, nggak ada Lailatul Qadar. Pendapat kedua, ada setiap Ramadan, ada turunnya Lailatul Qadar, ada setiap malam, gitu. Dan malaikat itu turun bukan kalau zaman dulu nurunkannya ya sama Lauh Mahfuz sampai ke Baitul Izzah sampai ke bumi. Nah sekarang ya nggak ada Al-Quran, nggak akan diturunkan lagi. Jadi yang turun cuma malaikat, turun ke bumi, membuat ketenangan, membuat keberkahan. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Kami menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadari khairun min alfi syahr. Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan, ya. Nah, tapi ini khilaf ulama bukan hanya waktu turunnya Al-Quran yang pertama, tapi juga Lailatul Qadar ini bisa berlaku setiap tahunnya, yaitu pada bulan Ramadan, ya. Kalau gitu kita cari nih. Kalau antum ngambil pendapat yang kedua bahwa Lailatul Qadar itu enggak sekali tapi akan berlangsung pada setiap bulan Ramadan, kita cari nih kalau gitu. Ya. Kenapa harus kita cari Lailatul Qadar? Kita dapatkan, kenapa harus kita cari, kenapa? Lailatul Qadari khairum min alfi syahr. Karena Lailatul Qadar itu, malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Artinya siapa yang beribadah pada malam hari itu lebih baik, sama atau lebih baik daripada 1000 bulan. Masya Allah, ya. Siapa yang tarawih pada malam itu, tarawih itu sama dengan tahajud. Tapi yang tahajud pada malam itu sama dengan dia bertahajud selama 1000 bulan. Oh, umur kita kadang-kadang nggak ada sampai 83 tahun. Jadi supaya mengupgrade kita punya amalan, kita cari Lailatul Qadar. Jadi sedikit kerja, duitnya banyak. Itu kalau bos. Kalau bos-bos, ya pengusaha-pengusaha, ya, atau orang yang modalnya besar, ya, modalnya gede, kerja dikit, duitnya banyak. Sama, kita kalau mau begitu, kita kerja sedikit pada malam Lailatul Qadar, pahalanya luar biasa. Lalu kita cari kapan adanya malam Lailatul Qadar itu? Di 10 hari terakhir. Kata Nabi juga 10 hari terakhir dicari di malam yang ganjil. Kalau mengganjil dari 10 itu yang ganjil ada berapa? Kan 21, terus 23, terus jadi ada berapa ganjilnya? 5. Cuma 5 aja. Tapi masalahnya Muhammadiyah, Persis sama NU mulainya beda. Itu bisa jadi malam ini bagi NU ganjil, bagi Muhammadiyah genap. Kalau gitu daripada bingung, 10 malam hari terakhir itu dianggap ganjil semua. Sudah gampang, ya. Hantam aja semua, ya. Gitu. Jadi 10 hari terakhir kita ibadah terus. Siapa tahu takutnya gini, pas kita istirahat di malam genap nih, ternyata ganjil karena Muhammad sama NU bedanya, ya kan? Takutnya kalau kita istirahat nggak ibadah malam hari itu nggak dapat pas datang Lailatul Qadarnya. Gitu. Yang paling bagus nyari Lailatul Qadarnya itu sambil iktikaf. Di mana? Di masjid. Iktikaf itu berdiam diri di masjid. Ya? Tapi kalau mama itikafnya jangan di masjid. Kecuali kalau pengurusnya menyiapkan tempat. Kayak zaman Nabi juga Aisyah, anak-anak Nabi itu itikaf di Masjid Nabawi, boleh. Ya. Jangan itikaf di rumah ya, Pak Dodo ya. Kalau itikaf di rumah mah itu bukan itikaf, istrikaf, dekat pengen istri mulu. Ya. Enggak dapat Lailatul Qadar kalau di rumah, dapatnya lelah keder, lela legung. Ya kan? Lela keder, lela meler. Jawabnya di masjid supaya dapat Lailatul Qadar, ke rumah bukan Lailatul.
Di rumah dapat lela, ya. Nah, malam hari itu gak usah tidur. Apalagi di sini libur kan? Libur. Waduh, sudah diliburin, gak tikap, gak cari Lailatul Qadar, rugi 2 kali. Gak dapat duit, Lailatul Qadar juga gak dapat. Aduh, jangan. Padahal Lailatul Qadar itu lebih berharga daripada duit, daripada emas, ya, daripada dunia dan isinya. Dapat Lailatul Qadar itu lebih baik daripada, Masya Allah, dunia dan seisinya, ya, Masya Allah. Ada sholat subuh segala macam. Lebih berharga daripada mobil mewah, wanita cantik, kalah. Cari deh Lailatul Qadar. Paling penting itu di 10 malam terakhir. Jadi kalau mau mudik, kalau bisa sebelum itu apa? Selikuran ya, kalau kata orang Jawa ya. Selikur, kata orang Sunda juga selikuran kan? Sebelum selikuran. Atau setelah Lebaran. Tapi kebanyakan orang Indonesia kalau itikaf di jalan kena macet gitu ya, di tol. Itikafnya di tol. Di tol nggak ada Lailatul Qadar, ya, adanya dangdutan ria. Ambilnya nyalain. Itu kalau naik bis nyuruh dangdut gitu kan. Malaikat nggak turun gitu. Nggak datang malaikat. Saran saya jangan mudik pas masa Lailatul Qadar turun. Kalau mau sebelum selikuran atau setelah Lebaran. Itu aja. Kalau mau sebelum selikuran pulang. Nanti di rumah malam, ya, orang habis taraweh, ya, udah kita langsung terus di masjid. Terus sampai subuh gitu. Paling tidak malamnya aja. Siangnya kita nanti boleh pulang, ya. Tapi kalau mau diam dulu di masjid terus nggak apa-apa. Karena nilainya tinggi. 1000 bulan itu sama dengan 83 tahun, ya. Lailatul Qadar khairun min alfi syahr. Tanazzalul malaikah. Malaikat turun. Malaikat aja sampai turun, ya, menyambut, demonstrasi gitu, ikut memeriahkan. Turun ke jalan, bukan turun ke jalan, turun ke bumi demi kita. Tanazzalul malaikatu ruh. Jibril juga datang, ruh itu masih Jibril. Jibril juga datang. Walaupun Nabi sudah nggak ada, Al-Quran ayat nggak diturunkan lagi, Jibril masih tetap datang. Tanazzalul malaikatu ruh itu Jibril. Tanazzalul malaikatu ruh fiha bi'idzni rabbihim, dengan izin Allah. Padahal Jibril ini tugasnya menyampaikan wahyu kepada para nabi. Nabi udah nggak ada, Quran juga nggak turun. Tapi di Lailatul Qadar turunkan. Wa rufi'a bi'izni rabbihim min kulli amr, dengan izin Allah. Dengan membawa min kulli amr, membawa. Nah, ini juga perlu sampaikan. Jadi takdir itu perlu disahkan setiap bulannya. Misalkan gini ya, di kantor nih kan ada planning, ada rapat, nggak tahu kalau di sini ya. Kalau di kantor-kantornya di tempat saya di pesantren, di yayasan, di sekolah sama, kita ada program tahunan. Nah, ada program tahunan, kemudian ada anggarannya, ya kan? Ada anggarannya, waktunya kapan, ya, yang eksekusi kapan, lalu disahkan, jeblok, sahkan, turunkan, bagi tugas ke divisi-divisi. Itu namanya pengesahan program tahunan, ya. Allah juga begitu. Takdir yang akan berlaku dalam setahun ke depan, ya, tahun ke depan, nanti ada longsor, ada banjir, ada gempa, itu di mana? Itu takdir namanya, yang akan berlaku dalam setahun. Yang nanti meninggal siapa, yang kecelakaan siapa, yang akan cerai siapa, ya kan? Yang akan kawin lagi siapa, itu semua tertulis dalam setahun itu kejadian-kejadian. Kejadian yang berlaku pada umum manusia, kejadian umum yang detail per orang, itu Pak turunkan, disahkannya pada malam Lailatul Qadar. Bi'izni rabbihim min kulli amr. Min kulli amr, dari setiap urusan. Itu memang malam yang istimewa, malam itu. Sampai malaikat turun, ya, Jibril turun, itu. Jadi kita anggap istimewa juga lah, jangan kita molor, ya. Malaikat pada turun, Jibril turun, ya kan, kita sambut dengan beribadah. Malam Qadar itu. Cuman ada sekali dalam setahun, ya. Tapi masalahnya kita nggak tahu kapan. Makanya kita
udahlah anggap aja itu di 10 hari terakhir setiap malam Lailatul Qadar. Ya. Dengan banyak ibadah. Paling bagus itu baca Quran, sholat, dan zikir. Baca Quran, karena dulu Al-Quran turun pada malam Lailatul Qadar, cuma kita tahu kapan tahunnya. Gitu kan, in anzalnahu, balik ke Quran. Banyakin baca Quran, ya, banyakin baca Quran. Ngantuk, ya kemudian zikir, sholat, ngantuk, sholat udah sholat mutlak. Ya. Capek sholat, duduk zikir. Nah, zikir yang terbaik adalah Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni ya karim. Itu pernah ditanya Aisyah pernah ditanya, ya Rasulullah, kalau Lailatul Qadar baca doanya apa? Baca doanya Allahumma inni as'aluka gimana? Allahumma inni as'aluka jannah. Allahumma ini gimana Bapak saya? Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah. Allahumma innaka afuwun karim. Itu yang sering dibaca di musola-musola di masjid-masjid, itu dibaca ya. Banyak baca itu. Yang doa lain tinggalin dulu. Ya, doa orang lain tinggalin dulu. Wah, itu malam Qadar. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa ya. Ya Allah, Engkau adalah yang senang dengan pengampunan, maka ampunilah saya. Ya Allah, saya mohon kepadamu ridhomu dan surgamu. Ya wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Kamu berlindung dari murkamu dan neraka. Itu banyakin gitu. Nanti ciri-cirinya biasanya kata Nabi ada kalau malam itu udaranya tuh enak, sejuk, tidak gerah, tidak dingin, enak untuk ibadah. Dari tanda-tanda pengaruh dari malaikat banyak turun. Banyak malaikat turun itu jadi pengaruh. Jadi adem, rasanya jadi adem, tenang. Sholatnya juga khusyuk, enak. Tuh. Dan biasanya pagi-pagi itu ada basah-basah di tanah, di daun-daun basah, di tanah-tanah basah, ya kan? Yang gerimis-gerimis sedikit, ya kan? Tidak terlalu terik matahari munculnya, itu berarti malamnya malam Lailatul Qadar. Ya. Kita butuh karena umur kita terbatas, ya kan? Terbatas. Sementara ibadah kita terbatas juga, sedikit juga. Kita butuh bekal yang banyak. Kalau tabungan tabungan di rekening, nah itu mah nggak kita bawa ya, kecuali kalau sudah disedekahkan. Duit kita, tabungan kita itu bukan untuk kita, itu mah untuk istri kita ya. Ngapain nabung banyak-banyak di rekening, kan? Kalau kita mati buat istri kita, nanti dia kawin lagi, nah pakai modal kawin lagi sama dia, ya kan? Gimana? Lebih baik kita banyakin tabungan amal, pasti kita bawa. Ma'indakum yanfad wa ma'indakum yanfad wa ma'indallahi baq. Surat Al-Isra. Apa yang di sisimu akan habis, akan hilang. Tabungan duit, tabungan properti orang lain itu akan habis, ya, dan nggak akan kita bawa. Tapi yang tabungan kita yang sebenarnya adalah amal ibadah, ya, pahala yang akan pasti ketemuan kita. Ya. Uang yang kita simpan belum tinggal mati nggak ketemu kita. Tapi kalau uang yang sudah kita serahkan ke orang lain, sedekah, nikah sedekah, sedekah dari saya, ini hadiah, itu nanti ketemu kita. Ya, itu nanti kita akan ketemu nanti di akhirat. Gitu. Akan ketemu di akhirat. Jadi banyakin yang begituan, banyakin sedekah. Itu tabungan sebenarnya. Kalau tabungan di dunia bukan milik kita, tapi milik ahli waris kita. Ya. Nah, sampai jam berapa saya bicara? 9. Sekarang terkait dengan puasanya, ya. Puasanya ini, ya, jangan sampai kita puasa nggak dapat apa-apa, sayang. 12 jam loh, ya, 12 sampai 15 jam. Nah, rubba min shaimin laisa lahu al-jaza illa al-ju' wal 'atash. Banyak orang yang berpuasa tidak dapat apa-apa, kosong dia, ya,
Puasa seharian kosong perutnya, kosong pahalanya nggak dapat. Rugi tidak? Rugi. Sudah nggak makan, sudah nggak ngerokok, sudah nggak makan, sudah nggak minum, ya kan? Kosong. Ya, seperti kerja selama seminggu, absennya nggak dianggap, nggak dapat bayaran. Sedih kan? Sedih. Sama, nanti orang puasa kosong, zero point, ya, nggak dapat apa-apa. Karena yang puasa cuman perutnya, tapi matanya nggak puasa, mulutnya nggak puasa. Itu. Cuman dia menahan lapar doang. Dia puasa, tapi masih ngumpat orang, maki orang, marahin orang. Brengsek kamu nih. Saya begitu. Kampret sih ya. Itu bikin dosa. Mulutnya nggak puasa. Masya Allah. Ngajak berantem, kan? Nantangin. Lu berani sama gua? Buka pojok lo. Astagfirullahaladzim. Kita mengajak berantem. Udah habis ya palanya gitu. Itu sekali ketemu orang, ketemu temennya gitu. Satu lagi gitu. Belum lagi ada yang giliran yang lewat dikit, mudah matanya melototin. Habis itu cie. Astagfirullah. Sudah matanya melototin, mulutnya itu enggak puasa namanya. Mau yang seger nih. Dilihatin udah ujung sampai hilang. Jangan ya, apalagi kita udah tuir ya, udah tua, jangan aneh-aneh. Gitu. Harus puasa. Mulutnya juga puasa, telinga juga puasa nih, jangan dengerin apa yang orang ngurumpi mulu. Udah dia mau puasa ngurumpi lagi. Kalau masih ngurumpi saya pergi nih, udah tinggalin aja. Ya. Ini kalau bisa jangan nonton drakor dulu ya. Jangan drakor, dracin, drama India, drama apa lagi tuh nggak tahu lah sekarang. Ya. Nanti marah-marah sendiri. Ya ampun, dasar. Itu kan orang gila kan kalau nonton drama itu ya, terbawa emosi jadi ngomel sendiri nanti. Ya, jangan nonton apa itu cerita selebritis, kayaknya udah nggak ada kali itu. TikTok juga jangan dibuka karena itu apa ya, nanti ternyata ya dia begitu ya, ternyata dia ya ngambilin istrinya orang gitu. Lalu komentar nanti di TikTok. Paling aman gak usah pakai TikTok, Instagram gak usah dah. Nanti jadi gibah nanti akhirnya kan. Percaya lagi fitnah orang, nanti kemakan fitnah orang, ikut nyebarin fitnah, dosa. Kan? Berapanya belum tahu itu kan. Nah, jadi lagi Ramadan ini gak usah TikTokan ya, gak usah Instagraman ya. Gitu. Kalau ada grup-grup isinya aneh-aneh yang WhatsApp juga yang isinya aneh-aneh, udah live aja sebentar. Pamit dulu ya, nanti setelah Ramadan saya gabung lagi. Kalau misalkan ada ya kan. Kalau grup di WhatsApp ngomong tentang mancing itu nggak apa-apa lah. Mancing, ikan itu nggak. Kalau grupnya nanti bahas apa, ngomongin orang terus apa yang jorok-jorok, nah itu live aja lah ya. Live aja, karena supaya kita dapat pahalanya sempurna. Karena yang puasa bukan hanya perut, tapi juga mata, ya, mulut, telinga juga berpuasa. Tapi kita nggak dapat pahala nanti. Nah, banyakin baca Quran, khatamin. Kalau sekarang nih, mungkin kita sebulan sekali ya khatam ya, selama ini sebelum Ramadan. Berapa kali sih khatamnya? Kalian berapa kali khatam kalau di luar Ramadan? Atau Ramadan doang khatamnya? Maksud saya gini, kalau di luar Ramadan setiap bulannya kita khatam sekali, di Ramadan ini kita khatamnya 2 kali, ya, 2 kali atau 3 kali, gitu ya. Jadi kalau belum biasa khatam, ya udah Ramadan ini khatamin minimal sekali, ya.
khatamin minimal sekali. Berarti sehari satu juz ya, bisa kok ya, walaupun kerja sibuk bisa. Jadi habis sholat subuh baca 2 lembar ya, 2 lembar 4 halaman. Nanti habis zuhur 2 lembar lagi, habis asar 2 lembar, habis maghrib 2 lembar, habis maghrib gorengan ya. Oke. Habis maghrib gorengan, habis isya 4 lembar, sudah berarti 1 juz. Selesai kan? 2 lembar, 4 lembar, sudah 1 juz. Gitu. Selesai. Gitu. Dan Al-Quran ini ya nanti dia akan membela yang membaca. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumil qiyamah syafi'an ashabi. Bacalah Al-Quran karena Al-Quran itu akan menjadi pemberi syafaat bagi yang membacanya. Bukan bacalah novel karena Al-Quran novel itu akan memberi syafaat, enggak ada. Bacalah buku. Memang ada perintah baca buku tapi ya tidak memberi syafaat, memberi ilmu doang. Tapi Al-Quran buat ilmu, memberi syafaat dan seterusnya. Jadi kalau biasa baca buku Ramadan ini ya kurangin baca bukunya, tetap baca Al-Quran dibanyakin ya. Yang biasa baca koran, baca WhatsApp, baca berita-berita yang di YouTubean kurangin, baca Qurannya dibanyakin ya. Biasanya suka YouTubean nih ya, kurangin lah ya, kurangin YouTubeannya. Baik, ada pertanyaan? Jam 9. Oh, target ya, terakhir. Biasanya orang kerja itu semangat kalau punya targetnya kan? Ya kan? Semangat, apalagi anak muda ya kan? Pokoknya sebelum umur 25, ini gua ada 25 lagi ya? Udah lewat ya? Udah lewat. Adanya 52. Dulu kan gitu ya, pokoknya sebelum ini target, jadi semangat. Sama kerja juga kalau ada target semangat. Minggu ini harus selesaikan sekian box, sekian unit, semangat. Dengan targetnya sekian, ya, kita harus punya target. Ya, harus ada yang ditarget di Ramadan ini. Apa targetnya? Targetnya apa? Harus punya target. Kalau nggak semangat nanti. Ini saran saya yang pertama ya. Dapatin Lailatul Qadar. Tadi udah jelasin. Terserah deh caranya. Mau nginep, mau itikaf di Masjidil Haram, mau di Madinah, mau di Istiqlal, ya di Masjid Darussalam, di Masjid At-Tahir, mau di masjid kampung, senang. Targetnya pokoknya dapat Lailatul Qadar. Lela kurang itu Lela. Lela hindar itu Lela ya. Hah? Ada Lela di sini. Sorry Lela. Nabi itu katanya idza dakhala al-ashr Nabi itu setiap masuk 10 malam terakhir ya mengencangkan ikat pinggang dan membangunkan keluarganya. Maksudnya mengencangkan sarung gimana ikat pinggang? Maksudnya Nabi apa? Kok 10 malam terakhir Nabi mengencangkan ikat pinggang? Jangan dipelorotin sarungnya. Pelorotnya, sarungnya jangan dipelorotin, celananya jangan dipelorotin. Maksudnya enggak dekatin Lela dulu. Ya, cari Lailatul Qadar. Ya. Bisa ya? Pak Damun bisa? Targetnya Lailatul Qadar sama-sama. Saya juga targetnya itu ya. Insyaallah. Jadi enggak apa-apa kalau misalkan ini bukan cari masjid-masjid yang suka aja lah. Kalau bisa nanti malam ada yang program tahajud bareng-bareng ya. Di At-Tahir ada, di Darussalam ada. Kan sekarang di kampung-kampung juga banyak ya. Minta Pak Kiai di kampung Majengan, Pak ngadain tahajud malam yuk gitu. Dari jam 3 sampai sahur. Satu, yang kedua khatam ya. Khatam masing-masing bukan khatam bareng-bareng. Kalau teman-teman gampang. Satu juz sudah 30 orang khatam. Bukan begitu. Masing-masing kita khatamin sendiri ya. Dari juz awal sampai sekali ya. Sekali. Karena kalau di Ramadan kan susah ya. Sekali. Kalau yang biasa sekali
2 kali khatamnya. Juga saya khatam bulan sekali. Apa khatam sendiri-sendiri, jangan proyokan. Banyak proyokan baik. Sendiri-sendiri ya. Kita dikasih tahu resepnya. 2 lembar setelah subuh, 2 lembar setelah zuhur gitu ya. Terus yang ketiga apa targetnya? 3 aja targetnya, jangan banyak-banyak. Targetnya apa? Ayo kita pasang target sama-sama. Hah? Targetnya selama Ramadan sholat zuhur berjamaah. Siap? Hah? Siap tidak? Siap ya? Selama Ramadan sholat zuhurnya berjamaah. Nanti kalau sholat zuhurnya berjamaah, apalagi isya-nya, gitu ya? Apalagi isya-nya, tarawih nanti di masjid ya. Ya. Jangan puasanya iya, sholatnya kagak. Wah, itu mah namanya apa? Dapat perak buang emas. Ya. Ya, itu aja. Targetnya 3 itu, ya. Nanti dievaluasi setelah Ramadan. Ciri-cirinya orang yang berhasil Ramadan itu biasanya kata Nabi SAW, dia kesolehannya, ketaatannya itu meningkat. Ya, kita terasa lebih bijaksana lah, lebih wise, lebih adem, lebih tenang, lebih senang ibadah, lebih senang baca Quran, senang pengajian itu. Tapi kalau habis Ramadan dendam, kemarin selama Ramadan saya nggak bisa apa? Merokok, nggak bisa ini, nggak bisa itu, kan? Nggak bisa godain ini udah itu, dendam, nggak boleh. Nah itu berarti dia nggak berhasil. Perlu diulang itu, gagal ujiannya. Kalau orang ujian gagal tanasnya, ujian nasional gagal, suruh ulang ujian lagi kan. Ini ujian, kita puasa ini ujian. Puasa ini harus dinikmati, harus disenangi ya. Jangan stres, beban, rasa ini, waduh musibah deh Ramadan. Gara-gara Ramadan musibah deh. Jangan sampai begitu. Itu namanya nggak suka dengan syariat Allah. Nggak suka dengan syariat Allah, dia sama dengan orang yang munafik. Kata Nabi, idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa sufidat syayatin. Kalau Ramadan datang, pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup. Maksudnya apa? Maksudnya apa? Ada 2 arti. Yang pertama secara zohirinya memang surga kalau Ramadan itu dibuka. Seperti rumah selama ini ditutup terus kan. Nah, supaya ada penyegaran, dibuka jendela-jendela, pintu-pintunya supaya apa? Segar, di-refresh, dibersih, diperindah sama Allah. Yang kedua, neraka yang tadinya ini apa? Dibakarin sana sini, sekarang ditutup, diopen biar tambah panas. Bertambah dahsyat panasnya. Mana yang kedua adalah selama Ramadan ini peluang untuk mendapatkan surga itu dibuka lebar-lebar. Sekali berbuat kebaikan lipat gandanya banyak. Terus dorongan untuk berbuat apa namanya? Berbuat taat itu dipermudah dong. Dorongannya kuat gitu. Kan semua orang pada ngaji, semua orang banyak pakai peci, pakai jilbab, orang zikir di mana-mana. Jadi dorongan untuk berbuat kebaikan itu dipermudah. Maksudnya dibuka sama Allah. Sementara setan ya diikat. Jadi memang peluang untuk masuk neraka juga maksiat juga kecil. Apalagi di Indonesia, tempat perjudian, pelacuran ditutup, ya kan? Ditutup. Sudah nggak ada mau melacur kemana, ya kan? Mabuk kemana? Orang ditutup semua. Jadi dengan pintu neraka ditutup. Kesempatan berbuat jahatnya, maksudnya dipersempit oleh Allah. Tapi kalau masih maksiat juga di bulan ini, peluang untuk berbuat baiknya Allah berusaha. Kemudian setan juga diikat, ya kan? Dorong untuk berbuat maksiat juga sudah ditutup. Masih maksiat juga. Berarti orang ini berbuat maksiat bukan karena setan. Dirinya sudah menjadi setan. Nggak perlu diganggu, nggak perlu digoda sama setan, sudah berbuat maksiat. Waliyahzubillah.
Itu kalau ingin menunjukkan betapa parahnya kita. Kalau Ramadan ini masih maksiat juga parah lo gitu. Seperti di Masjidil Haram masih maksiat juga parah lo, gitu. Parah banget itu. Gitu. Wong setan udah nggak ada, terus ibadah juga kesempatan lain masih maksiat juga. Itu kalau berbuat amal berlipat terus di Masjidil Haram, berbuat maksiat juga berlipat. Sama Ramadan ini juga. Dan berbuat pahala juga berlipat, ya dipergandakan dari yang normal. Kalau berbuat maksiat juga dilipat. Masih berasa juga parah lo, misalnya gitu. Masih mabuk juga parah lo, masih zina juga parah lo, gitu. Masih aja berantem juga parah lo, mencuri juga parah lo, gitu. Parah banget memang. Kalau masing-masing maksiat. Itu saja ya. Alhamdulillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak tambah ini. Ini. Selamat pagi. Emasnya